Ya, Assalamualaikum Bu Nita. Selamat siang Bu Nita. Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Ibu hari ini nih? Sehat, Pak. Sehat. Baik, Alhamdulillah ya Bu Nita ya. Ya, Bapak. Ya. Ya, ini Bu Nita, pada kesempatan siang hari ini sebelum kita observasi di kelas nanti ini masuk pra observasi di Bu Nita. Jadi hari ini kita mempersiapkan apa yang diperlukan nanti ketika kita udah mulai observasi di kelas. Ya, Bu Nita Bapak. lagi. Ya. Pertama, kapan nih Bu Nita saya bisa hadir di kelas untuk observasi Bu Nita nih? Oke, baik Pak. Ya. Untuk kegiatan observasi, nanti Bapak bisa observasi hari Rabu ya Pak Hari ya? Rabu. Di kelas 10.1 Pak ya? 10.1 hari Oke, Rabu. iya. Rabu ini nggih Bu nggih? Ya, hari Rabu Ya. ini Bapak. Siap, itu untuk harinya. Oke. Kesiapan observasinya bagaimana Ibu? Bahan ajarnya apa segala macamnya udah disiapkan? Bahan ajar, insya Allah, alhamdulillah sudah saya siapkan Pak. Sudah Siap. saya siapkan untuk bahan ajarnya, terus sudah nanti persiapannya juga akan saya share kepada siswa seperti itu Pak. Ya, biar nanti proses pada saat pembelajarannya lancar gitu Bu di Ya, kelas. iya Pak. Siap. Oke. Selanjutnya ini Bu, apa kira-kira tujuan dan harapan Bu Nita ketika kita melalui proses observasi ini nanti? Baik Bapak, Ya. harapan saya setelah diobservasi saya ingin apa istilahnya ya, bisa mengembangkan diri Pak sebagai Ya, pendidik, betul. biar Jadi mengajarnya lebih baik lagi. begitu, Betul. Bapak. Jadi Iya. Bu Nita nanti setelah proses observasi ini selesai, keseluruhannya harapannya bisa merefleksikan diri dengan baik, Ya, bisa berkembang dirinya begitu ya Bu ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa di kelas nih Bu. Iya, Ya, betul siap, Bapak. mantap Bu Nita. Kira-kira apa nih Bu? Nanti di kelas materinya apa untuk yang observasi? Untuk materi observasi, Betul. kebetulan kelas 10 itu sudah nyampe ke materi keragaman Pak. Oh, Jadi keragaman. keragaman di Indonesia. Ya, Betul. seperti itu. Jadi materinya nanti keragaman Indonesia. Ya, keragaman di Indonesia. Tujuan pembelajarannya Ibu nanti apa yang mau diobservasi? Oke, untuk tujuan pembelajarannya karena materinya adalah materi keragaman, betul. oke, berarti peserta didik mampu menganalisis keragaman yang ada di Indonesia, Pak. Ya, mampu menganalisis keragaman yang ada di Indonesia ya. Ya, betul, Bapak. Tuh. Ada indikator pencapaiannya Ibu? Ada Pak, Iya. untuk tujuan pembelajaran ini saya ambil 2 indikator. Betul. Jadi indikator yang pertama itu adalah peserta didik mampu menganalisis keragaman dalam masyarakat. Iya. Nah, di sini yang dimaksud masyarakat ini berarti masyarakat Indonesia Pak Masyarakat ya. Indonesia. Oke, Iya. yang kedua Betul. ini adalah peserta didik mampu menguraikan penghargaan terhadap keragaman dalam masyarakat Pak. Bagus. Ya, itu ya Bu ya indikatornya ya. Oke. Metodenya Ibu apa? Metode yang saya pakai adalah diskusi Pak. Oh, diskusi ya. Diskusi kelompok, nanti ada tanya jawab juga, pastinya dengan presentasi juga Pak. Ya, nanti diskusi kelompoknya, habis itu biasanya lanjut ke presentasi nggak Bu? Ya, Ge? Habis itu iya, baru Bapak. tanya jawab dari ini. Iya. Oke, itu Ibu Nita. Selanjutnya ini Ibu, apa kira-kira fokus pengembangan yang Ibu ingin capai nih di kelas nih? Apa nih? Sayanya mau fokus observasi saya nanti apa yang mau didiskusikan lebih panjang lebar. Jadi fokus pengembangan Ibu di kelas nih apa nih Bu? Di bagian mana? Iya, kalau saya ingin apa istilahnya ya, untuk metode pembelajarannya Pak. Metode pembelajarannya Ibu metode ya. pembelajarannya kebetulan tadi saya bilang ingin pakai diskusi Pak. Diskusi, begitu. ya. Oke, Jadi Jadi mungkin lebih- di situ saya fokuskan di diskusi pembelajarannya. Jadi fokus pengembangannya nanti bagaimana proses diskusinya ya Bu ya. Betul, Bapak. Jadi diskusi di kelompoknya sama ya paling nanti melipir ke presentasinya gitu. Iya, 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 siap. Kira-kira bagaimana Ibu format diskusinya nanti dengan metode pembelajaran Oke, itu? baik Pak. Ini nanti kegiatan pembelajaran saya kan rencana memakai model pembelajaran PBL Pak. PBL ya. Problem based learning. oke. Ya. Jadi nanti rencananya saya akan membagi beberapa kelompok. Oke. Kebetulan satu kelas itu kan 30 siswa. 30 Oke, siswa, saya betul. bagi menjadi 5. 6 lah ya Bu ya Oke, anggotanya. antara 5 atau 6 kelompok begitu nih Bapak ya. Terus setelah itu setiap kelompok itu nanti akan saya beri masalah. Jadi masalah antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berbeda. Pak. Berbeda-beda. Oke, berbeda-beda. Tapi di sini temanya tetap tentang keragaman yang ada di Keragaman Indonesia. Indonesia. Begitu Bapak. Jadi setiap kelompok mendiskusikan hal yang berbeda. Oke, ya betul. Setelah itu baru dipresentasikan. Dipresentasikan. ya. Jadi setiap kelompok mendapatkan masalah yang berbeda-beda yang dipresentasikan juga
berbeda-beda juga Iya, dari mereka. betul. Ya. Jadi masalahnya berbeda, Bapak. Masalahnya Gitu. berbeda. Ya. Nanti didiskusikan dengan kelompok lain. Ya, Jadi. betul. Jadi misalkan masalah A ditanggapi dengan kelompok yang lain, betul, masalah iya, B. betul. Ya. Iya, Bapak, Oke, seperti setelah itu. itu strategi apa nih Ibu nih dari diskusi tadi untuk memaksimalkan diskusinya, untuk memaksimalkan kerja kelompoknya? Strategi apa nih yang digunakan Bu Nita agar tujuan tadi tercapai, Bu? Baik, Pak Ike, strategi yang saya siapkan yang pertama itu adalah apa istilahnya, siswa itu saya beri bahan ajar, Pak. Jadi Beri bahan bahan ajar, jadi saya menyiapkan bahan ajar terlebih dahulu. Betul. Terus saya juga menyiapkan misalkan seperti media pembelajaran. Media pembelajarannya, Ya, ya. media pembelajarannya. Terus Ya. yang ketiga, saya juga akan membagi kelompok di situ, Pak. Iya. Membagi kelompok siswa. Ya, jadi yang strategi yang disiapkan adalah tadi menyiapkan media bahan ajar, Ya, konten media bahan belajarnya. ajar. Ya, konten belajarnya. Bisa berupa video. Ada Ibu videonya? Ada video pembelajarannya, Jadi ada, Pak. berupa video, berupa bahan bacaan yang lain. Ya, bahan Disiapkan dulu untuk apa namanya ya, biar diskusinya berjalan dengan baik ya, Ibu. Betul, betul. Jadi apa namanya, kontennya disiapkan terlebih dahulu, habis itu baru kelompoknya. Kelompoknya. Jadi, nggih. kelompoknya dimaksimalkan gitu. Ya, Ya, jadi selain kelompoknya dimaksimalkan. media pembelajaran yang lain ya. Maksud saya selain ini modul ajar dan yang lainnya ya, Bu ya. betul, bahan ajar yang lain. Ya itu strateginya itu yang mau dicapai. Oke, Bu Nita, kita sampai ketemu di observasi. Nggih, Pak Eko. Mudah-mudahan observasinya berjalan dengan lancar nggih, Ibu nggih. Amin, amin. Ya, nanti kita akan ketemu lagi pada saat selesai observasi, pasca observasi. Jadi nanti kita di situ kita ketemu lagi, kita obrolin bagian apa yang masih kurang, bagian mana yang perlu diperbaiki. Kita obrolin itu sehingga tujuan dan harapan Bu Nita pada saat observasi kali ini dan selanjutnya perjalanan observasinya bisa tercapai dengan baik, Ibu. Ya. Karena tujuan dan harapannya tadi bisa untuk mengembangkan diri dengan baik, bisa merefleksikan pembelajaran Bu Nita di kelas. Itu saja Ibu, nanti kita ketemu hari Rabu Hari Rabu, Bapak. pada saat observasi. Iya. Oke, terima kasih Bu Nita. Nggih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ayu. Ayu kemana? Izin Bu. Ayu izin. Selain Ayu, Ari Fadil. Ari Fadil kemana? Sakit. Sakit. Dua saja? Iya, oke. Ya, nah bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran PPKN? Alhamdulillah, ya. Bu Nita, sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya kita itu mereview pembelajaran minggu yang lalu. Ya, kalian masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat Bu, masih ingat. Ya, masih ingat. Kira-kira belajar tentang apa? Undang-undang dasar. Ya, Undang-Undang Dasar berkaitan dengan produk Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pertanyaan saya, adakah di antara kalian yang masih ingat kira-kira produk atau contoh produknya itu apa? Contoh produknya? Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Selain UUD 1945? Peraturan pemerintah. Ada lagi? Peraturan Presiden. Peraturan Presiden. Selanjutnya ada lagi? Ya. Peraturan daerah. Ya, peraturan daerah yang biasanya dikenal dengan Perda. Ya, alhamdulillah berarti kalian masih mengingat pelajaran minggu yang lalu.
Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Jadi sebelum memulai pelajaran atau sebelum menginjak pelajaran yang baru, kita memulai dengan menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang baru ya, tentang keragaman di Indonesia. Silakan buku paketnya disiapkan, buku paket, buku tulisnya disiapkan semua anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran ya, jadi ketika kalian selesai atau setelah kalian mempelajari materi tentang keragaman yang ada di Indonesia, itu diharapkan peserta didik bisa menganalisis bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Selain itu, indikator dari tujuan pembelajaran, analisis atau istilahnya siswa bisa menganalisis tentang keberagaman yang ada di masyarakat dan juga bisa menguraikan penghargaan yang bisa dilakukan atas keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan sebuah video. Nanti silakan kalian simak video ini. Keunikan kultur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja-puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari tua. Pulau Jawa, sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Puja bangsa. Saatnya Ya, itu tadi pemaparan video ya. Kira-kira ini tadi tampilan video tentang apa? Ada yang bisa? Ya. Tentang keberagaman di Indonesia. Ya, bagus sekali. Itu tadi adalah video tentang keberagaman di Indonesia. Ketika kalian mengamati tadi, ketika kalian menyaksikan apa saja keberagaman yang ada di Indonesia berdasarkan video tadi yang kalian perhatikan atau yang sudah kalian simak. Ya.
Ya, bagus. Agama, ada lagi? Keragaman adat istiadat. Ya, keragaman budaya. Bahasa. Ya. Tarian. Selanjutnya, etnis, suku bangsa. Iya, bahkan mata pencaharian juga termasuk dalam keragaman yang ada di Indonesia. Intinya bahwa di Indonesia ini sangat kaya akan keberagaman. Begitu ya nak ya? Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke materi. Sudah terlihat? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keragaman di Indonesia. Terlihat nak? Lihat Bu. Ya, terlihat ya. Keragaman yang ada di Indonesia merupakan mata pelajaran pendidikan Pancasila SMA fase E kelas 10 ya, yang dikarang oleh saya sendiri. Selanjutnya ya, wilayah Indonesia yang biasanya terdiri dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari ribuan pulau yang tersebar. Di pulau-pulau tersebut berdiam banyak sekali penduduk dengan beragam suku bangsa, bahasa, ada agama, ada adat istiadat, dan beragam yang lainnya yang ditinjau dari beberapa aspek. Ya. Adakah di antara kalian yang sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman adalah, ada yang bisa? Suatu kondisi ya. Ya, suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Berarti jika suatu kondisi itu memiliki perbedaan, itu disebut dengan keragaman. Ya. Sekarang apa saja sih yang menjadi faktor-faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia? Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah letak geografis wilayah Indonesia. Ada yang masih ingat letak geografis wilayah Indonesia ya? Sangat strategis sekali, berada di antara dua benua, ya, ada di dua samudra. Ya, selanjutnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keadaan transportasi dan komunikasi, kondisi iklim yang berbeda. Ya, ini macam-macam keberagaman. Jadi setelah tadi faktor-faktornya, sekarang kita masuk kepada macam-macam keberagaman. Apa saja yang menjadi macam-macam keberagaman? Ada keberagaman agama, ya, ada lagi adat istiadat, ya, keberagaman suku, bagus, ini, ya, bagus sekali. Selanjutnya, yang kelima adalah keberagaman ras, ya, golongan, etnis, ada keberagaman kepentingan, dan yang terakhir adalah bahasa daerah. Oke, jadi kalau kalian masih ingat ada norma kesusilaan, ya, ada norma kesopanan, itu masuk ke dalam adat istiadat, ya. Selanjutnya, ya. Oke, ya, pintar sekali ya. Jadi ras itu merupakan pembeda dari manusia berdasarkan ciri fisiknya. Namanya ciri fisik itu bisa dari rambut, warna kulit, bisa dilihat dari bentuk hidung dan yang lainnya. Selanjutnya ada golongan atau kelompok etnis, ya, yang apa istilahnya, yang juga beragam di Indonesia. Jadi kelompok etnis ini jumlahnya di Indonesia juga banyak. Kepentingan, keberagaman kepentingan. Ya, jadi keberagaman kepentingan di Indonesia ini jumlahnya juga sangat banyak, menyangkut budaya, ras, suku. Namun ada juga keberagaman yang dalam bentuk politik, ekonomi, pasar atau perdagangan. Berarti berkaitan dengan kepentingan masing-masing individu. Ada bahasa daerah, ya, bahasa daerah. Setiap suku bangsa itu punya bahasa daerah yang berbeda, yang merupakan ciri khas dari daerahnya masing-masing. Sampai di sini ada yang mau bertanya?
Ya, silakan Mbak Adel. Bu, apa perbedaannya ras dengan suku bangsa? Ya, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi perbedaan antara ras dan suku bangsa. Seperti tadi dijelaskan, ras adalah pembeda dari manusia berdasarkan ciri fisiknya. Jadi yang berkaitan dengan fisik. Ya, mulai dari rambut, warna kulit, bentuk hidung, bentuk mata, matanya bola, mata sipit, itu adalah ras. Tapi kalau suku bangsa itu pembeda manusia atau pembeda masyarakat berdasarkan kebiasaan atau adat istiadatnya. Jadi lebih mengarah kepada budayanya, ya, perilaku budaya, kebiasaan dia di tempatnya atau di kelompoknya. Makanya ada yang namanya suku bangsa Jawa, ada suku bangsa Madura, suku bangsa apa lagi? Ada yang bisa? Ya, Sunda, ada suku bangsa Batak, Dayak, karena memang dilihat dari kebiasaan mereka. Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk lebih memahami, silahkan kalian membagi kelompok. Ya, silahkan kalian membagi kelompok. Kelompoknya kalian membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Berarti di sini jumlahnya 30, silahkan satu kelompok anggotanya 6. Ya, oke, silahkan dibagi kelompoknya dulu, Nak. Ya, bagaimana? Apakah kelompoknya sudah terbentuk? Sudah, Bu. 5 kelompok ya? Kalau boleh saya tahu kelompok 1. Sini, Bu. Kelompok 1, oke. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? 4. Kelompok 5? Ya, bagus, genap. Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Ya, Bu. Ya. Di situ masing-masing kelompok harus bisa menganalisis ya permasalahan yang sudah tercantum di dalam LKPD. Jadi tugas kalian adalah menganalisis. Setelah tadi kalian mengamati video ya, kalian tadi mengamati video, kira-kira permasalahan apa yang kalian temukan di dalam video tadi. Nanti kalian tuangkan di LKPD. Begitu ya. Jadi nanti ketika kalian berdiskusi, setelah berdiskusi mencari solusi dari permasalahan, kalian diskusikan. Setelah berdiskusi, hasil dari diskusi kalian silakan dipresentasikan di depan. Begitu, bisa ya? Ya, silakan dimulai untuk diskusinya. Jadi kalian dalam menganalisis, kalian bisa menganalisis permasalahan, mencari informasi, mencari data dari berbagai sumber. Bisa dari buku paket ataupun sumber yang lain. Internet boleh, Bu? Boleh. Silahkan ya. Silahkan. Halo, ya. Jawabannya ditulis di sini. Ya, jawabannya boleh langsung dituliskan di situ. Jika tidak cukup, boleh dibaliknya. Ya. Ya, sama-sama. Untuk di lembar kedua, Nak, di situ ada gambar, ya. Jadi masing-masing kelompok nanti menganalisis gambar yang berbeda, ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini etnis, kan etnis ya, Bu. Ya. Etnis dijelaskan dari semua etnis, contohnya itu dikasih semua apa ya, suku yang ada di Indonesia apa, dikasih contoh di Jawa, Pulau Jawa aja. Monggo, kalau menjelaskan tentang semua suku di Indonesia ada berapa jumlahnya, diambil contohnya saja, ya. Yang penting di sini kelompok berapa nih? Kelompok 2 bisa menjelaskan atau menganalisis tentang ini, keragaman berdasarkan etnis, ya. Keragaman berdasarkan etnis. Oke, bisa dimulai presentasi kelompok 1? Silakan kelompok 1. Maju, Dim.
Siapa? Dimas yang presentasi? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Protulaini dari perwakilan kelompok 1 dan ingin menjelaskan tentang LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Untuk sesi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nastiki. Silakan. Untuk soal yang pertama, mengapa di Indonesia terdapat banyak keragaman? Nah, menurut saya pribadi, karena wilayah Indonesia sangatlah luas, yang dimana terdapat puluhan ribu pulau, sehingga Indonesia memiliki potensi keragaman yang tinggi. Nah, dampak yang ditimbulkan dari keragaman di Indonesia ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, memiliki identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya, membuat masyarakat hidup lebih berwarna dengan toleransi. Untuk dampak negatif, muncul banyak persaingan karena ingin menjadi paling unggul, muncul potensi perpecahan yang mengarah ke konflik dan kekerasan besar. Kemudian, sikap kita dengan adanya keragaman di Indonesia, dengan mengembangkan persaudaraan sesama manusia, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh partner saya. Untuk di lembar kerja yang kedua, itu terdapat gambar dan sebuah analisis. Bisa diperhatikan untuk teman-teman di situ. Saya sebagai nomor 1 ingin mengambil tentang keberagaman budaya. Analisis saya bertentangan tentang keberagaman budaya. Seperti yang kita tahu sendiri, keberagaman budaya adalah suatu ciri khas yang otomatis ada di seluruh dunia. Dan Indonesia adalah salah satunya negara yang memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Yang pertama dari lagu daerah, setelah itu terdapat rumah adat juga, pakaian daerahnya yang sangat banyak sekali, dan juga tari-tarian beserta agamanya. Di sini kita sebagai rakyat Indonesia harus belajar toleran. Di setiap daerah nggak mungkin rumah adatnya itu cuma ada satu, ada berbagai macam. Contohnya di sini ada 2 rumah adat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya ingin buka pertanyaan untuk teman-teman semua. Pertanyaan bisa dimulai. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ya. Bagaimana cara mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia? Cara mengenal. Cara mengenalnya ada lagi? Ya. Bagaimana caranya mempertahankan budaya di era modern seperti sekarang ini? Baik, pertanyaan saya tampung dan pertanyaan ini akan dijawab oleh kawan saya yang ada di sebelah sana. Saya silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan pertama. Cara yang dapat dilakukan untuk mengenali keberagaman budaya di Indonesia yang pertama adalah lewat cerita dari tokoh, yang kedua lewat tari tradisional, yang ketiga lewat musik tradisional. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab juga oleh Saya teman-teman dari kelompok 1 ingin menjawab. Jadi cara untuk mempertahankan budaya di era modern saat ini yang pertama adalah mengenalkan budaya bangsa ke generasi muda sejak dini. Yang kedua membuat desa wisata. Yang ketiga memperkenalkan budaya bangsa ke dalam acara kenegaraan. Baik, apakah untuk pertanyaannya bisa diterima dengan baik? Jadi di sini saya ingin menarik kesimpulan bahwasanya untuk mengenal ataupun mempertahankan sebuah budaya di Indonesia, terutama di daerah kita dan di era modern ini, yaitu dengan cara kita harus mengenalkan beberapa budaya ke teman-teman sejak dini. Jadi jangan sampai kayak sekarang kan banyak tuh handphone yang udah dipegang sama anak kecil yang usianya belum dicukupkan untuk memegang handphone atau alat digital yang lain. Jadi kita tuh mengenalkan walaupun lewat handphone, mungkin saja dengan cara ada permainan yang mengenalkan tentang budaya-budaya, ataupun kita memberikan gambar-gambar untuk tebak-tebakan dan sebagainya. Jadi budaya tetap melekat dan juga tidak hilang seperti itu saja.
Cukup sekian dari kelompok 1. Saya mohon izin pamit dengan partner saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya penampilan dari kelompok 1. Sekarang silakan dilanjutkan presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kami. Saya sendiri Safia Jadi sebagai moderator dan rekan saya Fatin Madiani yang akan sebagai presenter. Selanjutnya, tanpa berlama-lama untuk menjelaskannya saya serahkan kepada rekan saya, rekan Diani. Berdasarkan untuk soal pertama, mengapa di Indonesia terdapat banyak keberagaman? Berdasarkan yang kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki letak geografis yang strategis. Oleh karena itu, dari letak geografis tersebut dapat menimbulkan berbagai keberagaman yang telah kita ketahui seperti ras, agama, suku, budaya, dan adat istiadat yang lainnya. Dan pertanyaan yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari keberagaman tersebut itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Untuk yang berdampak positif sendiri itu bisa menjadikan Indonesia itu memiliki identitas yang berbeda dari negara-negara atau bangsa yang lain. Dan yang berdampak negatif itu bisa menimbulkan persaingan antara kelompok atau golongan yang lain yang ada di Indonesia. Bagaimana sikap kita dengan adanya keberagaman tersebut? Menurut saya, kita harus bisa bertoleransi atau menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Dan untuk lembar kerja yang kedua, kita dari kelompok 2 mendapat bagian keberagaman Indonesia berdasarkan etnis. Etnis sendiri itu merupakan kelompok masyarakat yang secara budaya berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Etnis memiliki ciri-ciri kesamaan budaya, adat istiadat, dan nenek moyang yang sama. Contoh dari etnis itu bisa berupa suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Betawi, dan lain sebagainya. Terima kasih rekan Dian untuk penjelasannya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Ya. Silakan. Ya, mohon izin. Tadi sempat mendengar di penjelasan kalian itu ada kesamaan budaya. Nah, apakah suatu keyakinan yang sama, entah itu dari suatu kayak seumpamanya ambil contoh lain dari titik laut, kan ada tuh banyak pasti kali setiap daerah. Nah, itu kalau seumpama ada perselisihan, ada salah satu cara yang berbeda, apakah nanti bisa diaplikasikan di tempat yang berbeda? Seperti contohnya di sini ngadain titik laut nih, tapi dengan cara ada tariannya, sedangkan di daerah lain itu nggak ada. Lah itu gimana? Untuk pertanyaan kedua mungkin ada saya dari kelompok 3. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan sikap saling menghargai terhadap keberagaman suku dan juga budaya? Baik, untuk pertanyaannya saya serahkan kepada teman saya di kelompok 2. Cara menghargai sikap keberagaman budaya Indonesia ialah yang antara lain pertama menghormati
Untuk pertanyaan yang kedua ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Aini, dijawab oleh rekan saya juga. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, bagaimana kalau semua ada budaya yang berbeda padahal itu sama, itu satu nama nih, tapi cara pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari itu berbeda. Kayak contohnya di petik laut ini ada tariannya nih, dan di daerah Paiton, sedangkan pas kita pindah ke daerah sebelah barat itu nggak ada tariannya. Itu menurut kalian gimana? Kan katanya ada kesamaan budaya. Apakah cara kita untuk menanggapi hal perbedaan itu gimana? Untuk mohon maaf saya sela ya. Untuk kelompok 2 mungkin kesulitan untuk menjawab. Diwakilkan kelompok yang lain, ada yang bisa membantu? Silakan. Ya, silakan. Mohon izin menjawab. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Jumail Isrom dari kelompok 4, izin menjawab untuk pertanyaan saya. Untuk persamaan budaya, tetapi caranya berbeda di setiap daerah. Nah, gimana cara kita mengaplikasikannya? Tidak apa-apa berbeda, asalkan kita menghargai perbedaan tersebut. Meskipun yang di wilayah satu ini terdapat tariannya, ya kita tetap berpegang teguh kepada daerah kita, gimana caranya mengelola budaya tersebut. Dan itu juga tergantung dari perbedaan, karena juga kan wilayah Indonesia kan luas dan juga perbedaan sangat banyak di Indonesia. Jadi kita juga sebagai manusia harus menghormati atau menghargai perbedaan tersebut. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kesimpulannya, meskipun banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus dapat melestarikan banyaknya keberagaman tersebut. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi kelompok yang sudah melakukan presentasi. Tadi saya sudah melihat, mengamati sendiri. Ternyata hasil dari diskusi yang sudah dipresentasikan di depan itu sangat bagus sekali ya. Tadi sempat saya juga memperhatikan ketika ada teman kalian yang kesulitan untuk menjawab, ada teman yang lain yang juga ikut membantu. Ini juga salah satu bentuk kepedulian kalian terhadap keragaman ya. Jadi meskipun kita itu berbeda-beda, jangan sampai kita mengangkat perbedaan itu semakin besar ya. Jangan sampai perbedaan itu menjadi sesuatu yang akan memicu terjadinya konflik. Kalau bisa dengan adanya perbedaan, kalau bisa perbedaan itu menjadi hal yang patut kita banggakan ya, tapi saya yakin sulit untuk melakukan. Selanjutnya untuk latihan soal ya, jadi latihan soal bisa kalian lihat di grup WA, sudah saya kirim bahan ajar. Di situ ada evaluasi, silakan nanti evaluasinya dikerjakan. Sudah bisa dibuka untuk bahan ajar. Di situ ada soal-soal evaluasi, silakan nanti dikerjakan. Ya. Baik, selanjutnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sudah bisa dibuka untuk evaluasinya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Selanjutnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran dari pertemuan tadi, pertemuan pertama ya, pertemuan dari awal kalian sudah berdiskusi, kalian juga sudah melakukan pengamatan, juga yang terakhir barusan melakukan presentasi, kalian juga sudah bertukar pendapat, bertukar pikiran. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini?
Jadi materi kita tentang keberagaman, ya, keragaman yang ada di Indonesia. Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi ini? Saya Ya, silakan Mbak ini. Saya ingin menarik kesimpulan tentang keberagaman di Indonesia. Menurut saya, kesimpulannya kita sebagai rakyat Indonesia harus mengenal sekali tentang keberagaman ini karena letaknya Indonesia itu sangat strategis dan sangat geografis. Setelah itu banyak sekali sejarah dan budaya yang harus tetap kita kenalkan dan kita lestarikan di era modern seperti ini. Karena otomatis apabila digital telah banyak, itu budaya-budaya yang harusnya melekat di negara-negara tertentu itu akan tergeserkan oleh budaya baru yang masuk. Jadi kita sebagai anak Indonesia harus bisa menjaga dan melestarikan budaya yang masih ada di Indonesia. Kalau bisa memperkenalkan ke tingkat yang lebih tinggi. Iya, sangat bagus kesimpulannya. Mungkin dari yang lain ada yang bisa menambahkan kesimpulan tentang keragaman yang ada di Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan dengan adanya keberagaman? Ya, silahkan Mas Alif. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan di setiap wilayah. Ada lagi, apa yang bisa kita lakukan? Seperti belajar bukan seperti pelajaran PKN. Kita benar-benar mempelajari bab ini agar dapat menghargai perbedaan. Ya, bagus. Ada lagi yang lain mungkin? Apa yang bisa kita lakukan dengan adanya keragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia? Apakah bisa dengan melakukan toleransi, saling hormat menghormati? Iya. Lalu bagaimana dampaknya? Adakah dampak dari keberagaman yang ada di Indonesia? Ada. Dampak apa saja kira-kira? Iya, dampak positif dan dampak negatif. Berarti keberagaman ini bukan hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Kalau bisa dampak positifnya yang diunggulkan, begitu. Ya, nah di akhir pelajaran saya ingin melakukan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana pembelajaran kalian? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Iya. Untuk materinya kalian paham? Ada yang masih tidak dimengerti? Mengerti semua ya? Kalau kalian sudah mengerti, kira-kira apa yang akan kalian lakukan nantinya? Tindakan selanjutnya? Meningkatkan sikap toleransi. Ya, meningkatkan sikap toleransi. Ada lagi? Ya. Mengenal budaya Indonesia yang lebih dalam. Iya, mengenal atau mempelajari budaya Indonesia lebih dalam lagi supaya kita lebih menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Oke, jangan lupa. Seperti yang saya katakan tadi, perbedaan itu pasti ada, tapi jangan sampai dijadikan suatu hal yang akan memicu perpecahan atau perselisihan. Ya, baik Nak, untuk materi ini saya rasa sudah selesai. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kalian mempelajari materi tentang mempromosikan budaya bangsa. Jadi kalian harus mempelajari bagaimana cara mempromosikan budaya bangsa agar lebih dikenal, ya, lebih dikenal di bangsanya sendiri atau lebih dikenal lagi oleh bangsa yang lain. Ya, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk menutup pelajaran. Ketua kelas dipimpin berdoa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, yang terbaiknya kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nita, kembali lagi nih sore Ya, ini. Ko. Ya, setelah melaksanakan tadi observasi di kelas,
Sekarang apa namanya observasi setelah observasi di kelas Ibu Nita. Jadi pasca observasi di kelas. Gimana tadi Bu pelaksanaan di kelas, bagaimana, lancar? Iya Pak, alhamdulillah tadi kegiatan pembelajarannya sangat lancar. Ya. Lancar. Seru ya Bu tadi di kelas ya Bu ya? Bapak, nggih, Iya. siswa banyak yang antusias Pak, terutama Iya. ketika presentasi kelompok tadi Pak ya. Iya betul. Nggih, tadi ada siswa yang begitu antusias sekali menyampaikan pertanyaan, Iya. juga memberikan respon atas pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok yang lain, begitu Iya. Pak ya. Terutama pada saat presentasi tadi ya Bu ya? Ya, betul Di Bapak. pada saat presentasi banyak anak yang memang apa namanya bertanya, Ya. menanggapinya juga cukup Iya, seru. Pak. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya sudah cukup tersampaikan gitu. Iya, iya Iya. Pak, untuk tujuan pembelajaran sudah tersampaikan kepada siswa Bapak. Siap. Selanjutnya ini Ibu, apa penilaian Ibu terhadap proses tadi pembelajaran di kelas bagaimana menurut Bu Nita? Iya Pak, begini Pak Eko, setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran Iya. yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata masih ada beberapa kekurangan Pak. Menurut saya Ada masih kekurangan, ada beberapa ya. kekurangan. Nggih. Ini tadi kan metodenya saya memakai metode diskusi kelompok Pak ya. Diskusi kelompok ya. Oke, memang ada sebagian siswa yang apa di situ aktif, antusias ketika diskusi Antusias, kelompok. Tapi di situ saya juga perhatikan ternyata masih ada beberapa siswa yang apa istilahnya cenderung diam Pak. Cenderung Jadi, diam. Ya, jadi mereka itu lebih asik dengan kegiatannya sendiri. Ya. Dia tidak ikut diskusi kelompok Ya. temannya pada saat itu. Jadi ketika diskusi di kelompoknya masing-masing, ada siswa yang tidak aktif Ya, betul. mengikuti apa namanya proses kerja kelompok Proses yang kerja pertama. kelompok. Ya, Ya. yang pertama baik itu ketika diskusi antar kelompok ataupun ketika ada kegiatan presentasi, Pak. Presentasi ya. Oke, saya lihat di situ mereka masih ada beberapa yang diam, Ya, tidak yang diam. aktif, ya, yang tidak ikut berpartisipasi Betul, dalam betul, kelompok. ya, begitu, Pak Eko. Kalau idealnya gimana menurut Ibu? Seharusnya bagaimana? Oh, seharusnya bisa berjalan seperti ini gitu. Gimana? Diskusi kelompoknya Kalau seharusnya menurut bagaimana? saya yang namanya diskusi kelompok, apalagi saya kan berbasis masalah ya pada Iya, saat iya, itu. betul. Setiap kelompok itu saya beri masalah yang berbeda, begitu, nggih. Seharusnya kan dari masalah itu bisa didiskusikan antar kelompok, antar anggota kelompok. ya. Jadi di situ kan ada komunikasi, Pak, Iya. antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ada kolaborasi juga. Ada Seharusnya kan kolaborasi, begitu betul. kalau diskusi Pada saat kelompok. presentasi gimana Bu? Seharusnya. Kalau pada saat presentasi betul ada komunikasi, hanya ketika saya perhatikan di situ hanya siswa itu saja, Pak. Iya, Iya. beberapa orang saja Beberapa ya. orang saja, sedangkan Jadi- yang lain hanya menyimak begitu, Pak. Iya. Siapapun yang presentasi yang nanya itu Nggih, aja gitu. Iya, betul, betul. Pak Iya, Eko. iya, iya. Iya, begitu. Dari proses pembelajaran yang tadi seharusnya bagaimana nih menurut Bu Nita, atau strategi apa nih yang seharusnya apa namanya sebagai tindak lanjut dari Bu Nita yang harus dilakukan agar hal-hal yang terjadi tadi itu tidak terulang lagi di kesempatan berikutnya, Ibu. Baik, Pak Eko, untuk rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran saya selanjutnya, saya akan melakukan apa istilahnya perbaikan, yaitu ketika membagi kelompok. Jadi Membagi kelompoknya kelompok. itu akan saya bagi berdasarkan minat siswa, Pak. Minat belajar siswa, siswa. betul. Nggih. Kalau seandainya saya memakai metode berbasis masalah, berarti masalah itu akan saya tawarkan kepada siswa. Ya. Seperti itu. Jadi siswa akan berkelompok berdasarkan minat di masalah tersebut. Tuh, jadi apa namanya masalahnya dimunculkan ke siswa, Oke. jadi mereka kelompok-kelompoknya itu udah sesuai dengan minat mereka. Iya, betul. Harapannya Mereka bisa antusias ketika menyelesaikan atau ketika membahas permasalahan itu dalam diskusi kelompok, begitu, Pak Eko. iya, iya. Untuk yang ini, yang supaya yang apa namanya berinteraksi saat presentasi orang-orang itu saja, kira-kira ada? Karena kalau menurut saya begini, Pak Eko, berdasarkan minat, berarti kalau mereka sudah minat di bidang itu, di Betul, permasalahan iya. itu, otomatis kan mereka akan tumbuh sendiri, Iya. antusias sendiri. Nggih, berbeda dengan kegiatan yang sudah saya laksanakan. Mungkin karena minatnya tidak sesuai iya, minat, tidak ya. sesuai minat permasalahannya, sehingga mereka cenderung diam seperti Cenderung itu. diam, Nggih. Jadi yang berbicara, yang melakukan komunikasi dengan kelompok lain ya hanya siswa itu.
siswa itu saja. Mantap Ibu. Jadi itu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sama Bu Nita ya? Iya, Jadi Pak. Bu Nita akan memperbaiki proses diskusinya Betul. yang di kelompok itu, yang awalnya pemilihan anggota kelompoknya ya dibuat kelompok saja. Nah, Betul. sekarang akan dibuat kelompok yang sesuai dengan minatnya mereka. Betul, seperti itu. betul. Ya, terima kasih ya Bu Nita. Tadi refleksi dari Ibu. Selanjutnya ini Bu Nita, satu lagi Bu Nita. Iya. Boleh ya? Boleh Bapak. Bagaimana nih perasaan Bu Nita sendiri setelah mengalami proses observasi bersama-sama dengan saya dan berakhir dengan refleksi diri dari Bu Nita tadi? Oke, gini Pak, awalnya ketika ketika tahu kalau mau diobservasi, Betul. saya agak takut Pak. Agak takut. Iya, saya Iya, iya. takut. Nggih. Tapi ketika sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, ternyata sudah tidak takut lagi. Ternyata banyak pengalaman yang saya dapatkan Pak, seperti itu. Betul. Ya, memang tujuan dari observasi itu Ibu Nita adalah sebagai bahan refleksi dan evaluasi juga. Sehingga kita bisa mengembangkan diri dengan baik, terutama dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan di kelas itu sesuai dengan kebutuhan murid di kelas nanti. Ya, selanjutnya rencana tindak lanjutnya diterapkan Bu Nita. Jadi Bu Nita, rencana yang tadi sudah dituliskan tadi, terutama benerin diskusinya tadi Ibu, diterapkan lagi di kelas agar pembelajarannya jauh lebih bagus lagi. Oke, baik Pak Eko. Terima kasih Bu Nita. Beberapa tadi refleksi dari Ibu saya minta izin untuk dituliskan di rubrik penilaian Iya, Bapak. Bu Nita, sehingga bisa menjadi bahan refleksi Bu Nita dan teman-teman yang lain juga. Ya, terima kasih Bu Nita. Iya Pak Eko, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum Bu Nita. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi